Halo semuanya, apa kabar? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Yuk kita mulai. Cerita hari ini berjudul Nona Manja. Lulu adalah anak tunggal. Orang tuanya memanjakannya bagai seorang putri. Selalu menuruti semua permintaannya dan tidak membiarkannya melakukan pekerjaan rumah apapun. Seiring dengan waktu, Lulu bahkan malas memegang sendok sendiri dan bergantung pada ibunya untuk menyuapi saat makan. Kebiasaan seperti ini terus berlanjut hingga Lulu masuk perguruan tinggi. Saat itu ibunya tidak bisa ikut bersamanya dan merawatnya lagi. Tapi Lulu tidak khawatir, bukan karena dia bisa menjaga dirinya sendiri, tapi karena dia merasa teman sekamarnya juga bisa seperti ibunya. Lulu berpikir kalau mereka tidak bersedia, Lulu bisa menggaji mereka untuk melayaninya. Di hari pertama kuliah, semua orang membereskan tempat tidurnya sendiri. Hanya Lulu yang duduk santai meminum minuman dingin, sambil memperhatikan ibunya merapikan tempat tidurnya. Malam hari saat makan malam, Ibu Lulu mentraktir makan teman-teman sekamar Lulu dan meminta mereka untuk menjaga Lulu. Pada awalnya teman-teman sekamar Lulu dengan senang hati menyanggupinya. Sudah seharusnya teman sekamar harus saling membantu. Tetapi setelah teman-teman sekamar Lulu mengetahui arti menjaga yang semacam ini, bagaimana mereka akan memilih? Saat istirahat sehabis latihan, Lulu berkata kepada teman sekamarnya, "Hei kamu, ambilkan botol airku, aku haus sekali." Karena nada bicara Lulu, teman sekamarnya dengan enggan membawakan botol air untuknya. Lulu masih mengeluh bahwa teman sekamarnya itu lambat seperti siput. Saat temannya berbicara dengan suara kecil, Lulu tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi dia memerintahkan mereka untuk berbicara dengan suara keras. Seseorang di kerumunan berkata, "Kamu tidak bisa duduk mendekat ya. Semua orang sangat capek dan tidak ingin berbicara dengan keras." Lulu tersedak dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Mulai dari sini dia mulai memiliki julukan Nona Manja. Semua orang menjauhi dan tidak memedulikannya. Malam hari setelah kembali ke asrama, Lulu pergi mandi. 1 jam berlalu tapi Lulu belum juga selesai mandi. Teman sekamarnya mulai mendesaknya supaya cepat. Lulu tidak senang dan berkata, "Berisik amat, cepat ambilkan piyamaku." Begitu lama menunggu, tidak ada yang mengambilkan piyama untuk Lulu. Lulu kembali berteriak, "Kalian semua tidak dengar ya?" Tidak lama kemudian, terdengar dari kamar mandi. Suara Lulu membanting barang-barang. Sejak saat itu, teman-teman sekamarnya menjauhi Lulu. Dia tidak punya seorang teman pun. Dan tidak ada yang akan membantunya ketika dia menemui kesulitan. Oleh karenanya, tidak lama kemudian, Lulu memutuskan berhenti sekolah dan pulang ke rumah. Adik-adik, apa yang kalian dapat dari cerita hari ini? Tidak ada yang suka berkawan dengan anak yang tidak mandiri, pemarah, dan juga manja. Lihat Lulu, walaupun dia bisa bersekolah, tapi akhirnya karena tidak bisa mandiri dan tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, dia akhirnya putus sekolah. Kita gak mau dong, kita menjadi seperti Lulu. Jadi kalian harus menjadi anak yang mandiri dan juga jangan jadi anak yang pemarah ya. Jangan suka nyuruh-nyuruh teman-teman kalian. Cerita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jika kalian suka dengan cerita-cerita kakak, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih.